Qamarun, qamarun, qamarun sidna nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidna nabi, wa jamil. Izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia dan Mars Pancasila, acara yang ketiga yaitu sambutan, acara yang keempat yaitu tausiah sekaligus doa dan pemotongan tumpeng, dan acara terakhir yaitu penutup. Baiklah, untuk acara pertama yaitu pembukaan. Sebelum memulai acara pada malam ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia dan Mars Pancasila. Hadirin dimohon untuk berdiri sejenak.
untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Haryanto selaku Ketua PAC Teluk Bayur. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pancasila. 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 Merdeka. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada tokoh masyarakat Kelurahan Dinding, tamu undangan, pada Anda Saidin yang dari Suka, Anda Haidir dari Sambalio, dan saudara-saudara semua yang hadir di sini. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam agenda yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW serta merayakan ulang tahun kita yang pertama. Alhamdulillah yang kita di PAC Teluk Bayur sudah berjalan 1 tahun. Dan alhamdulillah juga kita ucapkan terima kasih buat anggota, ya, jajaran pengurus serta dukungan dari masyarakat. Dengan keberadaan kita pemuda Pancasila di PAC Teluk Bayur ini bisa bermanfaat buat masyarakat. Dan selama ini kita buktikan dengan kegiatan-kegiatan sosial maupun keagamaan. Dan tidak luput juga di sini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pengurus maupun anggota serta masyarakat yang selama ini kiranya kita belum bisa berbuat banyak untuk masyarakat, tapi kita punya tekad, punya kemauan tinggi. Semoga kita dengan keberadaan pemuda Pancasila di PAC Teluk Bayur ini bisa bermanfaat buat masyarakat. Itu aja yang penyampaian dari kita. Masa panjang kali lebar kali tinggi. Punya acara yang lainnya. Sekali layar berkembang. Terima kasih. Pancasila. 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 Merdeka. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian dari Bapak Agus Haryanto selaku Ketua MPC Teluk Bayur. Acara selanjutnya yaitu acara inti tausiah keagamaan dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz nanti dapat menambah ketakwaan dan mempertebal iman kita. Langsung saja kepada Ustadz Mukhlisin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ketua Pemuda Pancasila dan yang kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, ibu bapak yang hadir malam ini. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah ampuni dosa kesalahan kita semuanya. Amin. Dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dikasih anak keturunan yang soleh-solehah. Yang banyak masalah mudah-mudahan masalahnya hilang.
yang hutangnya banyak mudah-mudahan cepat lunas. Amin. Banter nih masyarakat. Pemuda Pancasila itu aja kakean utang, ora ilok, ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, terima kasih banyak saya bisa bersilaturahim pada ibu bapak, terutama ketua tentang pemuda Pancasila. Dan malam ini peringatan Isra Mi'raj, alhamdulillah hujan. Apa Mas pindahkan aja sih kae, rene ae. Pindah rene ya. Jero kene lho. Karpete dulu jalan angel kering. Maju bikin nggih, bener jajar bikin nggih. Maju deh. Jajar temen nggih. Ya, terima kasih ibu bapak. Salah satu keberkahan malam ini turunnya hujan. Biasanya Pak Ibu, biasanya kalau hujan dingin gandengannya kopi kan? Itu biasa. Kalau saya ngisi ceramah di mana-mana kalau dingin itu dibikinkan kopi. Tapi nggak tahu di tempat sini ada kopi nggak kan gitu. Orang jaluk tapi ngeling no. Ya. Ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, salah satu tokoh idola umat Islam Ya Pak, dilanjut ya. Idola kepemimpinan umat Islam, pemimpin satu-satunya di dunia yang berani tanggung jawab dengan rakyatnya, umatnya, cuma Nabiullah Muhammad SAW. Nah, malam ini kita berharap kepada Nabiullah Muhammad, kita diakui umatnya. Sama dengan seperti ini Bapak Ibu. Mungkin kita itu kenal yang namanya Presiden Republik Indonesia, namanya Joko Widodo. Kenal Bu Pak ya? Kenal Presiden. Tapi masalahnya satu, Presiden itu kenal sampean enggak? Enggak kenal ya? Nah, sama dengan itu Pak, Ibu, Bapak. Semua umat Islam itu kenal yang namanya Nabiullah Muhammad. Tapi Nabiullah Muhammad itu belum tentu kenal kita. Kita mengenal Nabiullah Muhammad itu bukan dengan raga Pak, tapi dengan sukma, dengan rasa. Makanya malam ini saya akan bahas masalah perjalanan hati rasa itu tadi ya. Rasa
kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu hadis begini, besok di akhirat itu ada orang akan memberikan syafaat. Misalnya begini, Ketua Pemuda Pancasila ini Mas Agus. Terus Mas Agus besok itu digariskan Allah ada di surga. Terus anggotanya ini ada di neraka. Tapi Mas Agus ini bisa ngangkat teman-temannya pemuda Pancasila itu dari neraka ke dalam surga. Sebab Mas Agus ini dapat syafaat oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di akhirat Bapak Ibu setelah meninggal itu nggak kenal saudara, nggak kenal Pak D, nggak kenal Pak Lek, nggak kenal paman, nggak kenal ponakan. Tapi yang dikenal itu hati. Contoh begini, yang dinilai Allah itu bukan penampilannya, bukan raganya, tapi hatinya. Makanya disebut Qul huwallahu ahad, Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, itu ditanamkan di dalam batin. Makanya disebut harus kembali kepada hati nurani yang paling dalam, yaitu Allah. Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa satu. Alhamdulillah. Ya. Sebab begini Bapak Ibu, maaf ya, banyak orang mengaku umatnya Nabi Muhammad, sholatnya nggak pernah telat, baca Al-Qur'annya nggak pernah telat, puasanya nggak pernah telat, ya. Tapi itu Bapak, setiap ngomong itu mesti ngelarang nanti dulu. Enten Pak, sholatnya nggak pernah telat, tapi setiap ngomong itu kelaku nggak karu-karuan. Sama dengan istri Pak ya, biasanya istri itu tukang puasa Senin Kamis, sholat duhanya nggak telat, tapi wangi nggak wong lanang, anak Bu. Nah, yang dinilai Allah Pak, itu cahaya dari sholat ibadahnya itu. Makanya disebut sukmo sejati itu timbulnya dari hati sanubari yang disebut Qul huwallahu ahad. Nanti kalau kembali kepada salah satu organisasi itu ada kembali kepada setia hati, makanya disebut Qul huwallahu ahad. Ini ada cerita Pak, tapi Mas Saidin jangan ditiru. Di Lamongan itu ada lurah. Lah lurah itu hari-hari itu minumnya toa terus. Tapi jangan dicontoh, minum toa terus. Setelah 20 tahun dia itu meninggal, kuburannya itu ada pelebaran jalan. Ternyata dibongkar itu kuburannya masih utuh. Padahal hari-harinya minum toa. Tapi jangan dicontoh. Ya. Itu 20 tahun dibongkar, jasadnya masih utuh. Ternyata kita itu kadang sering ketipu Mas. Maaf ya, kadang ada orang itu rajin sholat, puasa, tapi utang itu gelem nyaur itu ya. Pemuda Pancasila ya ono ngono. Tidak ada. Ora ono nduk kene, ora ono nduk kono mungkin. Nah,
ternyata Pak, masalah batin kalau kepingin diakui oleh Nabiullah Muhammad itu bukan cuma raganya, tetapi suara batin yang paling dalam yang disebut sukma suci, sukma sejati. Qul huwallahu ahad. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa. Itu Pak Ibu. Makanya kalau kepengen diakui oleh Nabiullah Muhammad, belajar sukmo suci, sukmo sejati. Kalau saya teliti-teliti Pak ya, saya teliti-teliti. Kenapa ya? Kalau usia saya ini sudah 40 tahun, sering melihat orang meninggal, orang yang aktif ke masjid, orang yang ahli ibadah, malah kadang melihat itu meninggalnya kok, maaf ya, kok kayak kurang bagus gitu. Tapi kadang lihat gento itu meninggalnya kok enak-enak. Ngerti gento ya? Ya sampai ini gento ya. Loh iya Pak. Kadang orang ternyata intinya di akhlak. Sebab begini Pak. Orang itu kalau sering ibadah terus ilmu imannya kurang, muncul sombong Pak. Muncul sombong. Misalnya ya Pak ya, sarungan, pakai sorban, terus ada tetangganya nggak sholat, itu kadang batinnya itu merasa paling benar. Nah itulah yang disebut riya, yang merusak iman, merusak hati itu karena batinnya. Karena batinnya Pak. Nah pemuda Pancasila yang disebut pemuda itu batinnya ini. Makanya ada salah satu hadis, ada 7 golongan orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab. Pemuda yang selalu batinnya ingat kepada Allah. Itu Pak, Mas ya. Pemuda yang batinnya ini selalu ingat ke Allah. Dimanapun tempat, nyopir mobil, sepeda motor, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Batinnya selalu nyambung ke Allah. Gak usah pakai tasbih dilihatkan orang-orang, enggak. Urusan kita cuma dengan Allah. Itu yang disebut pemuda. Qul huwallahu ahad itu tadi. Itu yang disebut setianya itu di situ. Ya, setianya ke Allah itu di situ. Dimanapun tempat. Daripada sampai duduk-duduk gini ngobrol gak ada manfaatnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nyambungkan rasanya itu ke Allah. Nyambung Pak. Gitu. Itu namanya akan ketemu yang namanya kesuciannya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu situ Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Minimal mas ya, minimal usahakan sehari semalam itu bersolawat 100 kali kalau bisa, mulai bangun subuh sampai tidur kembali minimal itu 100 kali bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Selalu kecintaan itu, kecintaannya hati itu. Sebab orang yang bersolawat itu orang yang paling beruntung di dunia wal akhirah. Walaupun sampai itu gento, paribasane gento. Nah kalau sakarmu tapi hatimu ojo sampai pedot mbek Allah, mbek Kanjeng Nabi Muhammad. Suatu saat pasti akan tertata hidup. Loh betulan Pak. Makanya pemuda Pancasila di mana-mana itu mengamankan
semua acara itu semuanya diniat ibadah akan bernilai pahala. Sebab selama nafas itu masih ada muncul, maka di situ nilainya Allah, nilai ibadah, Pak Ibu. Orang masak di dapur, masakan suami ibadah, suami bekerja ibadah. Makanya meninggal kondisi syahid itu nggak melihat cuma perang di jalan Allah. Bapak Ibu mulai pagi berangkat kerja itu jihad di jalan Allah. Kalau meninggal di jalanan dinilai jihad syahid, meninggalnya meninggal husnul khotimah. Makanya ibu bapak, ayo kita niatkan hidup itu karena Allah. Sebab orang yang karena Allah akan dikasih syafaat Nabiullah Muhammad. Intinya di situ. Sampai jadi apa saja Pak Ibu, niatkan karena Allah. Sampai acara begini, yakin aku berprasangka baik dengan Allah, husnudun Allah. Malam ini acara sampai diridhoi diberkati Allah. Bukti turunnya hujan. Salah satu rahmat Allah terbesar adalah hujan. Makanya jangan sekali-kali benci dengan hujan. Doa diijabah Allah ketika waktu hujan. Makanya berdoalah minta istri 2 sekarang. Amin. Cowok buat amin. Memang gendut-gendut ya semuanya Pak. Alhamdulillah. Makanya usahakan setiap ada hujan itu berdoa ke Allah, Mas. Betul. Karena rahmatnya Allah ini seperti ini. Tambah terus orang wilayawis. Ya, rahmatnya Allah turun. Bukti. Makanya malam ini kalau ibu bapak berdoa, yakin diijabah apa keinginan sampai. Ya Allah, satukan hati kami malam ini, dunia sampai akhirat ya Allah. Rahmatnya Allah turun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Terus jangan sampai berhenti sholawat itu. Karena urusan menjadi mudah, rahmat Allah turun, ridhonya Allah turun, kasih sayangnya Allah turun, pangapurai Allah turun, maafnya Allah turun. Itu karena sholawatnya batin kita menuju Allah. Jangan berhenti-berhenti. Bersolawat itu terutama. Sampai ada hadis gini, ya. Orang yang, kenapa orang meninggal itu kok bisa senyum Bapak Ibu? Sebab nyawa ini mau dicabut, Kanjeng Nabi Muhammad itu ada di sampingnya orang ini tadi. Makanya dia tersenyum. Habis itu jenazah dimasukkan liang lahat, itu disambut oleh Nabiullah Muhammad. Makanya Nabiullah Muhammad digambar, ya, presiden itu menghina sampai umat Islam sedunia nggak terima. Karena pemimpin yang berani memberikan syafaat tanggung jawab menyelamatkan dari neraka cuma Nabiullah Muhammad. Bupati nggak berani, gubernur, presiden nggak berani, Pak Lurah apalagi nggak berani. Aku wani ngenyak Saidin mergoti koncoku akrab ini Pak. Tanya, ya, nggak ada yang berani kecuali Nabiullah Muhammad. Makanya umat Islam itu luar biasa indahnya. Makanya kalau ngajari anak, ngajari istri Pak, nggak usah ilmu macam-macam, ilmu sholawat toh. Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh.
Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Atau kalau lebih panjangnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, boleh, silakan. Mau tidur usahakan sholawat Pak, usahakan wudu dulu ya, habis wudu sholawat, maka akan tercatat seperti orang sholawat sampai bangun pagi. Ya, ini termasuk alhamdulillah, puji syukur ke Allah. Pemuda Pancasila mengadakan acara maulud. Nanti Mas Agus acara Isra Mi'raj diadakan lagi, Nuzul Quran diadakan lagi. Loh, tujuannya bukan cuma tujuan dunia, tujuan akhirat. Kabeh bakal mati Pak. Turunnya kebarokan seperti ini loh yang ditunggu-tunggu. Sogera mesti mati pasti Pak. Ini pembukaan maulud kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nanti malam syuro diadakan lagi. Pokoknya peringatan-peringatan menyatukan batin menuju Allah dalam majelis taklim, dikerumunin ribuan bahkan miliaran malaikat mendoakan orang majelis taklim ini. Luar biasa. Makanya mengadakan seperti ini hanya kebarokan hidup. Mangan ramangan ngumpul wong Jawa. Mbok iki kok dikai mangan to ora, Mas? Aku takon kok. Kayak wong temenan nek disuguhi banyu barang. Ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kesanggupan. Misalnya Pak, saya nggak bisa sholat maghrib, bisa. Saya nggak bisa isya subuh. Saya nggak bisa subuh zuhur. Nggak bisa zuhur asar. Semampunya dulu. Sebab orang gentol mungkin 5 waktu langsung orang guyu baterai pengalaman. Ya, pelan-pelan, ya, pelan-pelan Mas. Makanya Sunan Bonang, ya, Sunan Bonang itu kenapa towak di Bonang itu di Tuban itu luar biasa banyak, ya. Sampai bupatinya membeli pohonnya itu nggak kuat. Ya, itu karena sabdone para wali. Coba sampean ke Tuban, setiap jalanan itu orang jualan toa itu luar biasa. Itu nggak bisa hilang, pelan. Apalagi dakwanya Mbah Sunan Kalijaga itu, kesenangannya orang itu apa ya dikasih. Senang ilmu ya dikasih ilmu, senang emas ya dikasih emas, pelan-pelan. Makanya orang itu nggak bisa langsung Pak, langsung. Makanya ibu bapak yang dirahmati Allah punya keyakinan Pak. Ayo kita tanamkan keyakinan kepada Allah. Uripku bakal mulya, matiku bakal mati syahid. Anak bojo keturunanku. Nah, itu ditanamkan Bapak Ibu. Ditanamkan mulai sekarang. Ana inda dhani abdi. Aku terserah prasangka hambaku. Hambaku yakin, maka
anakku pun akan ikut keyakinannya itu Pak. Makanya Bapak Ibu berdoa kepada Allah, minta ya Allah satukan kami, istri kami, orang tua kami di akhirat menjadi satu ya Allah. Itu sudah ditanamkan mulai sekarang Bapak Ibu. Maka Allah akan mengijabahi doanya itu tadi. Ditanamkan, anak-anakku pasti menjadi orang iman. Anak cucu keturunanku pasti menjadi orang soleh-solehah. Itu sudah ditanamkan mulai saat ini. Bapak akal orang masalah, yang penting anak keturunannya ojo nakal. Tapi raiso Mas, bayangan mesti melo, ya melo. Ayo kembali kepada tatanan hati, rosoin diri menuju rosoin Allah. Kerenteke hati rosone nang Allah. Makanya pemuda Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sama dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, Allah itu Esa. Tauhid Pak, tauhid. Makanya ada Allah itu ada di dalam batin. Jangan mengkhianati hati. Ya, setia kepada hati nurani. Itu disebut Qul huwallahu ahad. Tanamkan. Jangan punya keyakinan selain Allah kecuali keyakinan batin. Jangan punya keyakinan selain Allah. Ning sakti itu Pak, tadi itu lagunya kan ada Pancasila abadi. Abadi itu sila kelima itu karena hablum minallah, hablum minannas. Hubungannya manusia dengan Allah dan hubungannya dengan manusia akan menjadi abadi. Kalau orang sudah menjadi abadi, haramkan jasadnya. Sama dengan orang tukang minum tawar, kenapa kok enggak busuk sampai 20 tahun? Karena di dalam jiwa raganya ada Pancasila. Tauhid, hablum minannas, manusia yang adil dan beradab, saling memberi. Itu namanya Pancasila sakti, itu dimasukkan ke dalam ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Di situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Kembali kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mirip Pak Ibu. Sebab begini ya. Nyawa dibawa Allah. Itu enggak pandang bulu, enggak peduli itu umurnya kecil, anak-anak, remaja, dewasa, tua, enggak, semuanya itu dibawa. Makanya kalau sakit, kalau kemana saja Bapak Ibu, saya berpesan jangan tinggalkan sholawat di mulut. Mulut mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Batin itu nyambung. Batin itu ingat. Betul sampai praktekkan. Hidupmu akan dijaga Allah. Diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai rapat kah, belajar sekolah kah, mau ngajar kah, mau berangkat ke kantor kah, ke perusahaan kah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus sampai
nyawa mau dibawa, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu Pak, ilmu yang paling dahsyat, ilmu yang paling sejati adalah ilmu sholawat. Beneran Pak, beneran. Luar biasa dahsyatnya. Masuk masjid hari Jumat, daripada ngobrol. Masalahnya sekarang di masjid itu Pak ya, di masjid itu orang masuk, yang dibaca itu HP-nya terus. Itu masjid Tanjung, lain masjid sini. Itu masjid Tanjung, lain masjid sini tambah nemen. Ya. Daripada itu Mas, Ibu ngobrol nggak ada gunanya sama teman. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak mau ke Tanjung, sepeda motor itu misalnya 10 menit ya. 10 menit mulai dari sini itu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai Tanjung itu sudah berapa puluh kali. Hati nyambung ke Allah. Allahumma sholli. Nakal-nakal orang masalah. Ojo sampai batinmu ini lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Ibu Bapak. Kondisinya hujan ya. Ayo kita bersama berdoa ke Allah, munajat, disaksikan oleh turunnya hujan, datangnya kebarokan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur, Engkaulah Maha Pengampun. Ampunilah ya Allah dosa kesalahan kita. Ampunilah dosa kesalahan ibu bapak kita, kedua mertua kami semuanya ya Allah. Wabil khusus yang hadir di majelis taklim malam ini ya Allah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ridhoilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, sucikanlah dosa kesalahan kami ya Allah, tutupilah aib-aib kami ya Allah, fid dunya wal akhirah. Jadikanlah kami semuanya ini husnul khatimah. Jadikanlah kami semuanya ini husnul khatimah. Jadikanlah kami ini semuanya husnul khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Berikanlah kami anak cucu keturunan yang beriman. Jadikanlah organisasi pemuda Pancasila ini organisasi yang kau ridhoi fid dunya wal akhirah, yang bisa mendekatkan diri kepadamu ya Allah, dan berikanlah generasi-generasi penerus yang bisa meneruskan perjuangan Islam, perjuangan negara kita, perjuangan untuk kaum muslimin muslimat. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa tarki syiqa wa su'il qada wa syamatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah Maha Rahman, Maha Rahim.
temukanlah kami semuanya ya Allah dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, temukanlah kami ya Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf Ibu Bapak, Dewo Haruti, Maruta Maruti, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tausiahnya dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menambah keilmuan tentang agama, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menambah kecintaan kita terhadap Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yaitu pemotongan tumpeng. Pemotongan tumpeng oleh Pak Ustadz kepada Ketua PAC Pak Agus Haryanto, kami persilahkan untuk maju ke depan. Qamarun sidnal nabi qamarun wajabil sidnal nabi wajabil qamarun sidnal nabi qamarun wajabil sidnal nabi wajabil wa kaful mustafa kal wardi nadi Allah Allah ajruha yabqa idha massat ayadi Allah Allah kaful mustafa kal wardi nadi Allah Allah ajruha yabqa idha massat ayadi Allah Allah amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi habibullah ya khairal bara ya qamarun sidnal nabi qamarun
كل الكون أنار بنور طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله نال الشمس منه والبدورا الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله نال الشمس منه والبدورا الله الله يا لهدايتك بجنة يا لهداية 2, 3, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ketua DPC memberikan apresiasi, memberikan ucapan terima kasih khususnya kepada PAC Teluk Bayur yang sudah melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan HUT Pemuda Pancasila yang pertama. Saya mengharapkan juga dengan semangat Maulid Nabi dan HUT ini kedepannya insan pemuda Pancasila, kader pemuda Pancasila bisa mengekspresikan, bisa menunjukkan langkah-langkah kehidupan dalam bermasyarakat. Saya tekankan kepada khususnya jajaran PAC Teluk Bayur jaga kekompakan dengan situasi pemilu yang sudah kita hadapi ini. Kita jangan termakan oleh isu-isu yang provokatif. Jangan kita mendengar berita-berita hoax yang kebenarannya belum valid. Tetap jaga kekompakan, tetap jaga silaturahmi, tunjukkan keberadaan pemuda Pancasila di Kabupaten Berau kepada masyarakat Teluk Bayur, khususnya dalam hal sifat atau kegiatan sosial. Mungkin itu dari kami yang bisa saya berikan masukan kepada teman-teman PAC Teluk Bayur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang terkembang, Seluruh kita bermata. Pancasila, Abadi. Pancasila, Abadi. Merdeka. Merdeka.